Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai studi kasus nomor 4, yakni mengenai tata letak, fasilitas, dan juga penumpukan antrian layanan. Jadi teman-teman, sebelum kami memulai pembahasan pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rini Agustina, dan tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni ada Saudari Ayu Andini, Saudari Rina Fadila, Saudari Amalia, Saudari Dea Kurnia Rizky, dan Saudara Abdul Razak. Jadi teman-teman, pada kasus kali ini itu kami akan membahas mengenai klinik kesehatan, yakni klinik sehat bersama, di mana pada klinik sehat bersama ini memiliki tingkat kunjungan pasien yang cukup tinggi, akan tetapi pasiennya itu sering mengeluhkan waktu tunggunya yang cukup lama, sekitar 3 jam. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil observasi kami, penyebab utama masalah tersebut bukan hanya karena tingkat kunjungan pasiennya yang tinggi, akan tetapi tata letak fasilitasnya itu yang kurang efektif, mulai dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, polidokter, apotek, dan kasirnya itu yang berada saling berjauhan, sehingga pasien itu harus berpindah-pindah melewati lorong yang sama. Akibatnya terjadilah penumpukan antrian dan kebingungan arah serta pelayanan itu menjadi lambat. Jadi untuk selanjutnya itu presentasi kami ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang akan membahas akar permasalahan, analisisnya berdasarkan teori manajemen operasional, serta rekomendasi solusi yang dapat diterapkan. Jadi selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya. Untuk mengetahui penyebab utama dari permasalahan yang terjadi, kami menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Metode ini membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya masalah secara lebih sistematis. Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan utama tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi berkaitan dengan aspek tata letak fasilitas dan metode pelayanan yang diterapkan. Penyebab pertama itu berasal dari aspek layout atau tata letak fasilitas. Posisi ruang pendaftaran, ruang tunggu, polidokter, kasir, dan apotik itu belum disusun berdasarkan urutan proses pelayanan. Nah, kondisi ini menyebabkan pasien harus berjalan cukup jauh untuk berpindah dari satu layanan ke layanan berikutnya. Jarak perpindahan tersebut dapat meningkatkan waktu tunggu dan membuat proses pelayanan menjadi kurang efisien. Selain itu, tata letak yang belum terintegrasi juga menyebabkan pergerakan pasien menjadi tidak terarah. Pasien harus mencari dan menyesuaikan kembali arah perpindahan mereka selama mengikuti tahapan pelayanan. Pada waktu kunjungan pasien meningkat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan pada area tertentu, terutama di ruang tunggu dan lorong yang menjadi jalur utama perpindahan pasien. Penyebab kedua itu berasal dari aspek metode pelayanan. Alur pelayanan yang diterapkan belum sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti pola pelayanan satu arah. Pasien harus berpindah dari ruang pendaftaran menuju polidokter, kemudian menuju kasir, dan selanjutnya kembali ke arah apotik untuk memperoleh obat. Rangkaian proses tersebut membuat pasien harus melakukan beberapa kali perpindahan antar unit. Dalam kondisi tertentu, pasien bahkan harus melewati lorong yang sama secara berulang. Hal ini dapat meningkatkan frekuensi pergerakan pasien dan menyebabkan penumpukan pada jalur tertentu. Selain itu, belum sederhananya metode pelayanan dapat menimbulkan kebingungan bagi pasien, khususnya bagi pasien yang baru pertama kali menggunakan layanan. Pasien perlu memastikan kembali tujuan ruangan berikutnya atau menanyakan arah kepada petugas. Nah, situasi tersebut dapat memperlambat proses pelayanan dan menambah beban kerja petugas, karena harus memberikan arahan secara berulang. Dengan demikian, hasil identifikasi melalui fishbone diagram itu menunjukkan bahwa akar masalah
berkaitan dengan ketidaksesuaian antara tata letak fasilitas dan urutan proses pelayanan. Kondisi tersebut diperkuat oleh metode pelayanan yang belum membentuk alur yang sederhana, terarah, dan efisien. Kedua faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap terjadinya perpindahan pasien yang berulang serta penumpukan pada area tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan rekomendasi yang ketiga, yaitu adalah memperlebar jalur utama atau mengurangi hambatan yang terdapat di lorong area pelayanan. Jalur yang lebih luas akan mempermudah mobilitas pasien, keluarga pasien maupun tenaga kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, penataan ulang barang atau fasilitas yang menghalangi jalur juga perlu dilakukan agar akses menjadi lebih nyaman dan aman. Kondisi ini sangat penting, terutama pada saat jumlah pengunjung sedang ramai, sehingga arus pergerakan orang tidak saling menghambat. Dengan adanya jalur yang lebih lega dan tertata, proses pelayanan dapat berlangsung lebih lancar. Waktu tunggu akibat kepadatan dapat dikurangi, serta resiko terjadi kemacetan di dalam area pelayanan dapat diminimalkan. Pada akhirnya, perbaikan diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kasus berdasarkan teori manajemen operasional. Menurut Heiser Render dan Munson, operasional manajemen tata letak fasilitas adalah pengaturan posisi, ruang peralatan tenaga kerja dan seluruh fasilitas pendukung agar proses operasional dapat berjalan secara efektif, efisien, aman, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dalam perusahaan jasa, termasuk klinik kesehatan, tata letak tidak hanya bertujuan menghemat ruang, tetapi juga mengoptimalkan alur pelayanan sehingga pelanggan memperoleh layanan yang cepat dan berkualitas. Tujuan utama dari tata letak fasilitas adalah meminimalkan perpindahan orang mampu informasi. Yang kedua, mempercepat proses pelayanan. Yang ketiga, mengurangi pemborosan waktu. Yang keempat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dan yang kelima, mempermudahkan koordinasi antar bagian. Yang keenam, mengurangi biaya operasional. Yang ketujuh, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Dampak tata letak yang kurang efektif berdasarkan teori manajemen operasional, yaitu yang pertama, waktu pelayanan menjadi lebih lama. Hal ini terjadi karena pasien membutuhkan waktu pertambahan hanya untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Kedua, munculnya antrian. Ada beberapa titik pelayanan, misalnya antrian di laboratorium atau apotek karena pasien datang tidak teratur akibat alurnya pelayanan yang kurang jelas. Yang ketiga, produktivitas tenaga kesehatan menurun. Dokter, perawat, maupun petugas administrasi menjadi kurang efisien karena harus melakukan koordinasi yang lebih rumit. Yang keempat, biaya operasional dapat meningkat semakin panjang alur pelayanan, semakin besar pula penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, tingkat kepuasan pasien menurun. Pasien menginginkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan nyaman. Apabila mereka harus berjalan jauh menuju lama, satu merasa bingung terhadap alur pelayanan, maka kualitas pelayanan akan dinilai kurang baik. Pendataan tata letak yang sesuai apabila dianalisiskan menggunakan teori tata letak fasilitas yang benar dan sesuai adalah proses oriented layout atau functional layout. Proses oriented layout merupakan tata letak yang melampaukan fasilitas berdasarkan fungsi dan jenis pelayanan yang diberikan. Tata letak seperti ini sangat cocok digunakan pada organisasi jasa termasuk rumah sakit, klinik karena setiap pasien memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, sebagai tim konsultan, kami mengusulkan beberapa rekomendasi solusi untuk meningkatkan efisiensi tata letak fasilitas pelayanan di puskesmas. Rekomendasi yang pertama adalah menyusun ulang tata letak ruangan sesuai dengan alur pelayanan pasien. Urutan yang disarankan yaitu dimulai dari ruang pendaftaran, kemudian ruang tunggu, dilanjutkan ke polidokter, setelah itu menuju kasir, dan terakhir ke apotek. Dengan alur yang lebih terstruktur, proses pelayanan menjadi lebih efektif dan pasien tidak perlu bolak-balik berpindah ruangan.
Rekomendasi yang kedua adalah menempatkan ruangan-ruangan yang saling berkaitan secara berdekatan. Misalnya, poli dokter ditempatkan dekat dengan kasir dan kasir berada dekat dengan apotek. Penataan seperti ini dapat mengurangi jarak tempuh pasien sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan nyaman. Rekomendasi yang ketiga yaitu memperlebar jalur utama atau mengurangi hambatan pada lorong. Jalur yang lebih luas akan mempermudah pergerakan pasien, keluarga pasien, maupun tenaga kesehatan, terutama ketika jumlah pengunjung sedang ramai. Dengan demikian, risiko terjadinya kemacetan di dalam area pelayanan juga dapat diminimalkan. Kemudian yang keempat adalah memasang papan petunjuk arah yang jelas, mudah dibaca, dan ditempatkan pada titik-titik strategis. Adanya petunjuk arah akan membantu pasien menemukan ruangan tujuan tanpa harus bertanya kepada petugas, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien. Terakhir, kami merekomendasikan pemisahan jalur masuk dan jalur keluar pasien. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan serta mencegah terjadinya tabrakan arus pasien, sehingga mobilitas di dalam puskesmas menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kenyamanan bagi seluruh pasien. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan lanjutan dari pemaparan teman-teman saya, yaitu dampak positif dari solusi yang telah diberikan. Nah, yang pertama adalah jarak yang harus ditempuh oleh pasien pun menjadi lebih singkat, sehingga proses pelayanannya singkat dan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Nah, untuk yang kedua, manfaatnya adalah dengan adanya penyederhanaan, alur ini membantu mengurangi waktu tunggu pasien sehingga tidak terjadi penumpukan di lorong dan juga antriannya pun tidak menjadi panjang. Nah, dan untuk yang ketiga, sistem antrian di sini kan lebih teratur dan juga terorganisir, dan sistem penumpukan yang ada di lorong pun bisa diminimalkan dengan adanya penyederhanaan alur. Nah, untuk yang ketiga, tenaga kesehatan di sini dapat bekerja dengan lebih baik dan teratur karena tahap demi tahapan untuk menjalankan pelayanannya pun sudah ada dengan jelas. Nah, untuk yang terakhir, dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan, maka sistem kepuasan pasien terhadap klinik tersebut juga akan meningkat. Nah, itu dia penjelasan dari rekan-rekan saya. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama lamanya waktu tunggu di klinik sehat bersama ini adalah tata letak fasilitasnya yang kurang efektif, sehingga menyebabkan antrean itu menjadi panjang dan proses pelayanannya itu menjadi lambat. Jadi teman-teman, melalui perbaikan tata letak, penyederhanaan alur pelayanan, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen operasional, klinik sehat bersama ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada pasiennya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I be feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma tell you where the buck stop. Hit them with the gun pal, I be going nuts now. Used to get the rum rap, shorties won't fuck now. Baby, I'm back again, ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts. For real, I'm just a product of I just had to let you know you're